betina ini mas nunggu 3 bulan lagi dan dia siap dikawinkan. Mana kita kawinkan dengan jago lagi. Nggak apa-apa kawin sama bapaknya, nggak apa-apa karena rekan-rekan pun terpaksa. Ini daripada dia kawin sesama umur atau dengan saudaranya, mending kita kawin. Wabarakatuh ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Pada kesempatan cucuk sing netes, nah ini cucuknya yang netesnya mengkongong, jadi cucuknya itu nggak simetris. Ini yang saya katakan ayam yang nggak tak lihat saya main ini, jadi diusinnya nggak ada dua. Ini bisa gede kayak orang sarap. Oke, kembali lagi kita ke kandang kita sendiri yang kamu rindu-rindukan. Rindu-rindukan ya. Ini ada sebagian calon indukan. Ketika saya jarang mengurusi ayam, ayamnya kok gini ya Wong ya. Dia seperti nggak kenal sama saya. Lupa kayaknya. Memang akhir-akhir ini hampir 1 bulan saya jarang ngurusin ayam ya. Yang ngurusin ibu sama bapak. Jadi ayam itu nggak kenal sama kita. Jadi kupek kayak gini. Nggak pernah loh kayak gini. Ini calon indukan. Ini usianya nggak sama. Ada yang usia 2,5 bulan, ada yang usia 2 bulan. Ya memang dalam dunia perayam kampungan yang cepat besar itu positif yang genetik ganda. Genetik ganda itu bisa. Nah itu dah nanti lebaran saya sisain 2 ekor. Itu nanti kita bikin ayam rica-rica. Nah ini masuk bulan kadang hari. Nah ini dibikin ayam rica-rica untuk lebaran nanti. Wah istimewa. Ya seperti ini ukuran ukuran seperti ini yang biasanya dibeli oleh pengepul atau kita potong untuk masuk karkas. Ukuran 1 kilo 9 on itu sekitar 1,1 yang tinggi. Oke, nah update blibis Wong. Nah blibis ini mau endok malah kuat. Nah, update blibis. Jadi kita buka blibis rek. Katanya terbang. Kalau saya lepaskan ini katanya terbang. Dan katanya juga sudah ada yang menjual daging blibis. Katanya nikmat. Tapi kalau saya ngeliat-ngeliat seperti ini mau masak ya enggak teh. Nah, belibis burung ini termasuk sejenis entah burung entah itik ini. Coba kamu yang paham Bang. Jadi ini nanti akan sobat saya kedepannya saya kembang biakan. Nanti akan jadi ikon baru di kandang kita. Belibis ini riwayatnya dapat dari mana Mas? Ini waktu itu ada kawan yang ngasih telur, dia dapat dari hutan atau sawah, jadi dikasih telur ke saya suruh netesin. Waktu itu ada 10 ekor, ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu itu netas 10 ekor, 10-10-nya netas 10 butir telur itu. Nah, waktu itu ada yang kejepit, terus ada yang brobos ya Wong ya, brobos kayaknya dipendal jago mati rek konangan. Nanti akan saya coba pelajari, ini kan posturnya beda-beda nih, padahal satu umur. Ini saya analisis, ini ada yang jantan, ada yang betina. Coba rekan-rekan komen yang tahu ciri-ciri belibis ini, yang kecil seperti apa, yang gede ini kan beda nih, kecil, gede. Yang betina yang mana? Ini mau inbreed juga nggak apa-apa lah untuk perkembangan. Mau ngambil belibis di mana juga nanti akan coba saya kembang biakan. Kalau dagingnya kalau dagingnya enak kan kita lanjutkan. Oke. Hari ini saya mau berbagi. Kita akan hitung-hitungan lagi. Ini tak kalah penting bagi yang pemula untuk sekarang yang mensiasati situasi seperti ini. Saya nggak punya apa-apa Mas. Saya cuma punya bekas kandang, atau saya cuma punya tritisan rumah di belakang. Saya pengen mulai ternak, tapi saya cuma punya modal taruhlah 200 sampai 300 ribu Mas. Oke. Akan saya buatkan cara menghitungnya. Ini kita hitungkan lagi wes supaya ono gombalan wejon ning kene rek.
kita pindah kembali lagi kita ke buku. Oke. Ini saya judul ternak ayam modal minim. Oke. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kira-kira kalau seumpama kita punya modal 250.000. 250.000 ini dapat apa, Mas? Dapat, kalau saya rekomendasikan ya rekan-rekan. Rekan-rekan beli ke pasar ternak, rekan-rekan beli, saya rekomendasikan jago ini harus bangkok dan pelung. Kenapa harus dua ini? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, rekan-rekan beli 2 babon ayam kampung. Karena yang ada di pasaran nggak mungkin ayam KUB itu nggak mungkin. Ya mungkin saja tapi jarang. Ayam Arab petelur mungkin yang apkir udahlah. Kalau yang apkir membutuhkan proses. Yang normalnya kita jumpai adalah ayam kampung. Kenapa harus beli bangkok? Ini untuk memperbaiki postur ketika ayam kampung. Kita silangkan dengan bangkok, hasilnya seperti di video ini. Nah, seperti ini, dia posturnya akan besar-besar seperti ini. Oke, nah ini membutuhkan modal sekitar 250.000 atau 200.000 atau bahkan bisa lebih murah atau lebih mahal, tapi nggak jauh di angka 250.000 inilah. Rekan-rekan punya omset 1 jago ya, 1 jago 2 betina. Mas, ayam kampung kok gelo-gel meja kurek. Ayam kampung ini yang AK, oke, harus saya jelaskan ya, kampung tuh banyak. Ayam kampung asli. Ayam kampung asli ini kurang lebih siklusnya dari dia bertelur, menetas, momong anak, itu kurang lebih, nggak usah momong anak, dari dia bertelur, angkrem, menetas, terus bertelur lagi, ini butuh waktu 3 bulan. Iya, memang lama. Ayam kampung ini 3 bulan siklusnya. 1 betina ayam kampung menghasilkan, sekali tetas, taruhlah kita ambil 8, berarti 2 kali 2 sama dengan 16 per 3 bulan. Ini modal minim, karena rekan-rekan penetasannya, sistem penetasan ikut indukan dan itu angkrem, karena modal minim. Kenapa saya rekomendasikan AK? Karena modal rekan-rekan modal minim. Jadi rekan-rekan kalau nggak pakai AK atau pakai ayam KUB yang nggak mau angkrem atau pakai ayam Arab yang sistem bertelur, rekan-rekan harus mempunyai alat tetas. Dan ini saya masih riset, mungkin saya akan membuat video tentang mesin tetas modal minim. Mungkin yang udah banyak beredar di YouTube itu berhasil entah enggak ya. Nanti coba saya aplikasikan ya. Dari kardus, modal kardus sama modal lampu bohlam. Nah, itu kan murah, lampu bohlam 1, kardus, di sini taek geraji atau sekam padi sama setoples air. Nah, itu nanti akan saya riset. Kalau berhasil, saya share ke rekan-rekan supaya untuk mengatasi ini. Ini pakannya kok nggak dihitung rekan-rekan. Kalau hanya dengan 1 jago dan 2 betina, rekan-rekan pasti di rumah nggak mungkin nggak mempunyai sisa makanan seperti sisa nasi, ya kan? Sayur basi. Oke. Paling yang rekan-rekan butuhkan adalah untuk mengkombin ini semua supaya lengkap, ada seratnya. Rekan-rekan tambahkan dedak atau bekatul. Dedak atau katul. Nah, ini udah bagus ini. Cara pengaplikasiannya bagaimana, Mas, pakannya? Ketika kita dapat nasi basi, nasi basi, tambah sayur basi, nah, terus tambah lagi bekatul, kita siram dengan air panas, air hangat. Nah, tapi jangan terlalu basah. Mungkin di sini sudah basah kan di kuah sayurnya. Ini sudah cukup untuk mensuplai daripada 1 jago dan 2 betina. Siklusnya bagaimana? Per 3 bulan berarti kita mempunyai 16 anakan. Jadi 3 bulan. Jadi siklusnya begini. Begitu dia menelur ya, nggak usah kita siklus indukannya. Begitu dia menelur
menelur kurang lebih waktu hampir 1 bulan. Nah, dari pertama rekan-rekan berarti 1 bulan, terus dia nelor ini waktu nelor 2 bulan. Terus 21 hari ram. Nah, ini udah hampir 2 bulan. Oke, 2 bulan rekan-rekan punya 16 anakan ayam. Ini nanti ke depan kalau memang rekan-rekan benar-benar nggak punya modal loh. Aku nyuting apa merek? Nah, rekan-rekan nggak punya modal. Dari 16 ini kita ambil 50%-nya atau 8-nya ini dia mempunyai kelamin betina. Nah, apa yang terjadi 6 bulan ke depan atau setengah tahun ke depan rekan-rekan mempunyai 10 indukan ditambah indukan biang tadi. Nah, bolehkah mas ini kalau saya budgetnya minim, saya kawinkan dengan sisanya tadi 8 yang jenis kelaminnya jantan? Jangan. Caranya dari 16 tadi jantan 8, oke, jantan 8 betina. Ini boleh dikawinkan nggak? Saya rekomendasikan jangan. Ini inbreed paling parah atau perkawinan saudara paling parah. Ya, jadi 8 yang jantan ini tidak perlu menunggu rekan-rekan 6 bulan. Ayam kampung paling cepat jual itu sekitar 3 bulan atau 3 bulan setengah. Rekan-rekan duitkan 8 ini dengan bobot 1 kilo kita kali harga 35.000. 8 kali 35, hitung dewe, aku salah, yus tak hitung nih wes. 8 44, 3 kali 8 kira rek 24, 280.000. Dapat 280.000 lagi. Betina ini mas nunggu 3 bulan lagi dan dia siap telur. Dikawinkan mana? Kita kawinkan dengan jago lagi. Nggak apa-apa kawin sama bapaknya, nggak apa-apa karena rekan-rekan pun terpaksa. Ini daripada dia kawin sesama umur atau dengan saudaranya, mending kita kawinkan dengan bapaknya. Ini lebih mending. Nah, solusi lagi, ini mau dikemanakan? Oke lah, ini kita tabung dulu untuk mengembalikan modal 250.000. Walaupun toh kebutuhan kita tetap kecicil di sini nih. Di mana tadi Katul? Nah, tetap kecicil di Katul. Oke. Setelah 3 bulan atau 3 bulan setengah berarti modal kita sudah kembali dengan penjualan daripada ayam jantan tersebut. Rekan-rekan sekarang berangkat lagi setelah kurun waktu kurang lebih berarti tambah 6 bulan ditambah 2 bulan berarti adalah 8 bulan. Dari modal 250.000 dalam waktu 2 bulan rekan-rekan akan mendapatkan 10 betina dan 1 jago. Modal sudah lunas. Dari sini rekan-rekan bisa berangkat lagi dengan hitung-hitungan yang siklusnya sama. Dari 10 ini rekan-rekan bisa menghasilkan. Rekan-rekan dari sini mungkin untung yang pertama, oke mas saya pengen buat kandang. Nah dapat kita kandang. Berjalan lagi terus. Mas pengen beli mesin tetas, dapat mesin tetas. Gunanya mesin tetas adalah kita akan mengurangi waktu produksi atau siklus produksi yang tadinya 3 bulan menjadi 2 bulan. Nah, kalau rekan-rekan mau buat mesin tetas sendiri ada. Apa termostatnya harus mengikuti termostat di peternak muda yang mahal? Enggak. Tapi yang namanya harga berbanding lurus dengan resiko. Ada termostat yang 60 ribuan, itu bisa mas, bisa digunakan. Karena kenapa saya pakai termostat yang mahal? Karena mesin tetas yang saya buat, saya jual kepada rekan-rekan kita yang memesan supaya yang membeli tidak komplain karena mesin tetasnya awet. Oke, jadi perhitungannya kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Dengan modal 250.000. Rekan-rekan tuh jangan ngomong, wah mas saya nggak punya modal. Oke, 250.000 rekan-rekan nggak ada. Terus adanya apa? Adanya ayam. Nggak ada ayam, ojo maling. Jadi kita nabung. Kalau 250.000 untuk zaman sekarang, insya Allah saya pikir masih lah ya. Dari mana? Kalau rekan-rekan mau kerja pasti dapat. Ikut kawan yang punya kerjaan. Aku nggak apa-apa mas, kamu gaji sehari 50.000, 5 hari dapat 250.000. Atau rokok yang biasanya sehari 20.000 habis, berarti yang tadinya
konsumsi satu bungkus 20.000 habis dalam sehari, kita buat 2 hari. Sebenarnya itu bisa kalau kita mau bergerak, asal manajemen keuangan kita buat benar supaya berkembang. Kenapa kok saya harus saya bagikan ini? Saya mau berbagi pada rekan-rekan yang masih muda, khususnya yang bingung lontang-lantung dan sebagainya. Ini loh bisa dimulai dari hal paling terkecil. Saya pun dulu mulai dari hal yang terkecil. Saya nggak kecil sih, cuma saya nggak seperti rekan-rekan lihat sebesar seperti ini. Saya dulu memulai dari 20 indukan dan 2 jantan. Saya dulu memulai dengan ini. Nggak langsung brek seperti ini. Kan kadang ada orang yang mempunyai modal langsung beli ini beli itu, enggak. Bagi saya nikmatnya kita menjalani usaha itu ketika kita dari bawah, ya kan, naik ini nikmat. Dari modal kecil naik terus, ini nikmat. Pengalaman itu mahal rekan-rekan. Saya pun sudah mengalami ayam mati, ayam ini sudah mengalami. Jadi rekan-rekan, nggak ada halangan ketika Anda mempunyai modal minim. Cara menghitungnya siklusnya seperti ini, yaitu akan berbanding lurus dengan ketika modal Anda minim, waktu yang akan Anda capai untuk mencapai apa yang Anda inginkan itu tetap akan lebih lama dibanding dengan kita yang mempunyai modal yang cukup seperti di video sebelumnya. Kalaupun ini tidak laku dijual rekan-rekan, ya, tidak laku dijual, ketika Anda iseng-iseng saja hanya modal katul, ketika keluarga Anda ingin motong ayam, Anda tidak perlu beli. Oke, itu untuk memperbaiki nutrisi. Gini aja deh, saya nggak usah menyasar pasaran yang kecil. Pasaran yang kecil itu maksudnya apa? Pasaran yang kecil itu seperti pasar ayam di pasar-pasar seperti itu, yang konsumsinya mungkin ibu rumah tangga ngambil 2, ngambil 4. Nggak usah. Pasar ayam kampung akan terbuka lebar tetap ke rumah makan Padang Bulan. Nah, tetap akan larinya ke sini. Jadi kalau hanya seperti ini rekan-rekan nggak usah bingung lah cara penjualannya. Ini masih lebar, percaya sama saya. Selagi orang masih makan ayam, selagi rumah makan Padang masih pakai ayam kampung, insya Allah aman. Oke, jadi itu rekan-rekan, sekilas hitung-hitungan simple. Dengan modal minim 250.000 itu dapat apa mas ini? Tergantung manajemen kita supaya kita tetap berjalan. Oke, saya akhiri. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.